Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi di channel Jaga Walungan Media. Pada video sebelumnya gue udah ngebahas tentang menu basic dari rumah kopi Jaga Walungan, yaitu ada espresso, ada ristretto, lungo. Gue udah ngebahas ke manual brew, ada manual brew to brew, terus espresso base-nya ada long black, ya americano. Kemarin gue udah bikin menu latte art panas, terus cappuccino hot, flat white hot. Nah, untuk kali ini gue akan ngebahas 3 menu basic coffee shop. 3 menu ini rata-rata ada di coffee shop, terutama coffee shop Indonesia. Maksudnya 2 ya. Nanti satu menunya gue improv. Ini improvisasi menu gue sendiri pribadi. Nanti lu semua boleh coba. Nah, kedua menu ini sebenarnya sama. Bahan sama alatnya, cuman yang membedakan itu antara panas dan dinginnya. Menu itu adalah menu Japanese dan menu V60. Oke, untuk menu Japanese dan V60 ini lu harus punya kopi yang bagus, Arabica, atau mau kopi yang lagi tren sekarang itu ada Arabica sama Liberica ya. Gua pakai kopi Arabica rumah kopi Jaga Walungan dari Cingambul. Ini kopi lokal Majalengka. Rasanya gua udah flavor dan after taste-nya enak banget, cocok untuk dipakai manual brew, terutama untuk V60 dan Japanese. Ini ada Arabica Lekoh Wine, terus ada Arabica Fomo Full Wash. Rumah kopi Jaga Walungan juga menyediakan Arabica natural pro 3 proses, ada blend juga, ada Robusta. Lu boleh cari di Lazada, Tokopedia, IG, langsung aja DM ke rumah kopi Jaga Walungan. Murah harganya, terus rasanya banyak ya, varian rasanya. Ada lebih ke nutty, ada lebih ke sweetless, ada rasa lebih ke flavornya lebih ke buah-buahan atau fruity ya. Nah, gue jelasin dulu bentar soal Arabica rumah kopi Jaga Walungan ini. Nah, ini untuk Arabica Lekoh Wine. Dia flavor rasanya lebih ke asam ya, karena prosesnya lumayan ada ribet, terus harganya juga lumayan, cocok untuk dibikin manual brew terutama yang es kayak Japanese atau cold brew. Gue pakai ini, makanya gue bawa ini pakai Arabica wine. Terus ada full wash, lebih ke nati gurih sama buah atau fruity ya. Untuk natural lebih condong benar-benar ke fruity-nya. Nanti kalian boleh coba rasanya sendiri. Nah, untuk menu ini gua sengaja bedain kopinya. Kenapa? Karena ya balik lagi tadi, untuk V60 gua lebih ke condong ke full wash atau natural ya, untuk menghasilkan rasa yang lebih sweetless, lebih nutty, dan lebih fruity ya. Nah, untuk Japanese gue sengaja pilih Arabica wine untuk mengatur keasaman manis antara es dan sweetless si kopinya nanti. Oke. Untuk menu Japanese dulu ya. Gua rasa menu Japanese dulu. Japanese ini ya namanya sih Japanese ya. Berarti berasal dari Japan. Metodenya sama metode V60. Lu harus butuhin ini. Yang pertama lu harus punya server, gelasnya, terus swan, tisu P60, beans yang bagus gitu. Terus apa lagi, gelas ya, atau sajiannya pakai seroki. Gua pakai langsung minum. Kalau Japanese pakai gelas kalau apa. Nah, untuk bahan udah beres ya. Untuk rasio, gua biasanya Japanese berada di rasio dosnya gua pakai 20. Yield akhirnya berada di 200 ml ya. Berarti 1:10, gue pakai rasio 1:10 untuk Japanese. Nah, kalau Japanese kan dia membutuhkan es, berarti esnya gue pakai 100, dipakai untuk air esnya gue pakai di es untuk 100. Maksud gue 200 total air sama esnya. Gue mau pakai airnya 100 dan esnya 100, jadi 200. Nah, lahirnya berarti 200, berarti 1:10 ya. Nah, untuk suhu air gue biasanya pakai di antara 89 sampai 90 derajat.
untuk mengeluarkan cita rasa dari wine, dari fruity wine-nya itu sendiri, fruity asam ya, tingkat keasaman itu sendiri. Gue agak mau pakai suhu di atas 95 atau seberapa, nanti kebakar, takut gue kebakar, nanti jatuhnya lebih ke eksidisi kopinya yang kuatnya. Nah, gue mengincar rasa asamnya itu karena memang basically kopi Arabica liqueur wine ini harus asam. Ya. Nah, oke, langsung untuk cara penyajiannya. Pertama-tama, oke, gue sambil duduk aja ya karena gue lagi di outdoor Jaga Walungan, view-nya bisa lu lihat sendiri di sana, bagus banget. Gue lagi di luar outdoor Jaga Walungan, enak, asik gitu. Jadi gue sambil berdiri, duduk apa-apa ya. Oke, untuk cara penyajian Japanese, gue pakai rasio 1:10 ya. Gue pakai ini Arabica liqueur wine. Nah, liqueur wine ini bagus tingkat keasamannya. Nah, untuk grinder kopi sendiri, lu harus berada grinder dulu. Gue karena pakai mesin Latina ya, Latina, gue lupa Latina series berapa. Nah, ini di Latina ini untuk tingkat halusnya berada di medium ya. Kalau orang-orang kopi sudah tahu tingkat green size yang harus dipakai untuk Japanese itu berapa. Nah, di Latina ini gue pakai 4 karena lebih halus sedikit dari P60 ya. Kalau Japanese itu membutuhkan kopi yang lebih tebal dari P60. Nah, salah satu yang bikin bodinya tebal dari P60 itu yaitu dengan green size-nya lu turunin atau lu halusin sedikit gitu, 1 atau setengah untuk Japanese. Makanya gua turunin dari green size-nya dari P60. Oke, gue timbang dulu kopinya ya, 20 gram. Gue pakai 1:10 rasionya, dan airnya gue pakai di 90 derajat di low medium. Air yang gak terlalu panas dan gak terlalu condong ke eksidisi kopi ya. Gue pakai 20. Nah, untuk blooming pertama gue biasanya pakai di 30 atau 40 mili dulu. Berarti detikannya gue harus dapat di 100. Nah, untuk timernya gue biasanya Japanese berada di totalnya 1 detik ya, sebat semenit 1 menit setengah ya, 1 menit setengah lebih dikit. Nah, untuk bloomingnya gue dibagi 4 atau kalian juga bisa import dibagi 3. Kalau pengen lebih asam, lebih ke fruity atau nutty, lebih baik tuh blooming sebanyak 4. Saran gue sih itu. Kalau misalkan blooming 2 atau 3 kali bisa nggak? Bisa. Cuman rasanya lebih ke ekstra ke eksidisinya. Karena bloomingan di awal tuh biasanya dia mengeluarkan eksidisi yang asam gitu, bukan yang caffeine coffee fight-nya. Kayak gue push dulu untuk servernya, gue bersihin ke 100 mili kurang lebih. Oke. Buang airnya ya guys, supaya dia agak watery. Nanti pas kita brewing gak kecampur sama air yang kita mau seduh. Oh, gua pakai metode air yang didulukan, bukan es. Ada tuh metode itu mah tergantung barista ya. Tricky atau mau kayak gimana, ada suka yang es masuk dulu terus ditimpa air nanti. Nah, gue gak pakai itu, gue pakainya lebih ke air dulu, ditungguin dulu beberapa detik, nanti gue baru es, soalnya nggak langsung kemakan sama air panas yang nanti gue brewing turun ke bawah. Ya, gue coba nih, gue di 40 detik dulu. Untuk brewingan pertama gue 40 detik. 40 mili, 40 gram. Untuk timernya berada di 20 sampai 25 detik untuk menghasilkan eksidisi yang sweetless dan fruity dan nutty-nya keluar. Fruity. Sekarang 25, gue blooming lagi yang kedua. Blooming yang kedua biasanya gue sampai 60, 160 segituan lah. 60 tambah 10 100 berarti di detik 50 ya. Oke, turunnya masih bagus. Dia tak blooming, oke.
Oke, tinggal lihat waktunya lu dapat berapa detik. Gak oleh 100, harusnya lu udah bisa. Udah tinggal nunggu sampai akhir, sampai benar-benar kopi yang berada di dalam server terekstrak semua. Nah, untuk esnya, gue biasanya nunggu dulu untuk Japanese beberapa detik, biarkan suhunya lebih turun dulu, biar nggak langsung kemakan sama air panas. Nah guys, ini untuk selanjutnya udah setengah detik gue tunggu ini sampai kadar suhu airnya menurun di kira-kira 80 menit sampai 85 menit. Nah, kalau udah di kadar itu, ini tinggal masukin aja berapa yang rasio tadi mau, karena gue 1:10, jadi tinggal 100 gram lagi untuk air atau esnya, karena air seduhan brewing gue tadi udah 100. Nah, tinggal tambahin aja 100 ya, guys. Oke. Guys, jadinya ini. Nah, ini guys untuk Japanese ice coffee. Nah, untuk flavor dan aftertaste-nya gue cobain dulu ya, gimana rasanya. Wah, ini seger banget ya. Lagi cuaca panas gitu kan, Majalengka atau daerah dulu semua yang berada di daerah panas, ini cocok banget Japanese ice coffee siang-siang diminum dengan atau tambahan es batu lagi, cemilan yang asin atau gurih. Lu bisa pakai nih kopi Japanese ice coffee, seger banget. Oke. Persis rasanya yang gua targetin. Eksidisinya dikit, atau kopinya lebih ke asam fruity ya, asam fruitynya yang tebal banget. Terus natinya ada keluar cuma sedikit, karena gue sengaja diturunin eksidisi buat nati, gue sengaja naikin di eksidisi buat fruity. Ini lebih ke fruity yang benar-benar strong, kayak fruity anggur atau lemon ya, cocok banget ini. Suka yang asam, kafeinnya masih ada, terus es kopi. Oke, itu untuk menu Japanese. Next menu gua mau bikin V60 ya, V60 rumah penjaga walungan. Gua mau pakai ini nih, Arabica natural, Arabica from full wash. Ini lebih ke nati, dan gua biasanya V60 berada di rasio gua tetap dosnya pakai 20. Terus hasil airnya gua berada di 250. Berarti 1 banding berapa tuh? Kalau dos gua di 20 gram, terus total airnya di 200 ml kan 1:10. Nah, ini di 250 gram. Lalu hitung aja sendiri dah. Gua rasionya biasa pakai itu sih. Mau malas ngitung soalnya. Langsung aja ya. Alat yang dibutuhin untuk V60 tetap masih sama, cuman ini tinggal dihilangin aja esnya. Lu masih tetap harus punya coffee beans yang bagus. Terus yang kedua lu harus punya server, tisu, swan, sama tetap. Gua pakai rasio yang tadi, 200 dos gua di 20 dan itunya berada di akhirnya berada di 250 gram. Oke, gua timbang dulu untuk kopinya ya. Terus untuk air, suhu air, oke, gue lupa. Suhu air gue tetap pakai biasanya gue lebih turun 3 atau 4 derajat Celcius ya dari, biasanya gue lebih naik 3 atau 4 derajat Celcius dari Japanese suhu airnya. Biasanya gue berada di 90, atau yang pakai 85 sampai 90 boleh, nggak apa-apa, itu mah hak kalian masing-masing. Bisa gue pilih ke 90 biar eksidisinya lebih strong, lebih kuat. Karena kalau di ilmu kopi, lu lebih panas air yang lu seduh, lebih ke eksidisinya yang kuat. Karena kan kopi keseduh air panas kebakar tuh, jadi pahit ya. Tapi bukan pahit arang. Semakin suhu air lu turun, semakin tingkat keasaman yang bakal naik di kopi, apalagi di kopi Arabica.
detailnya soal manual brew tuh seperti itu fundamentalnya ya, berada di suhu air, green size kopi lu, terus filling timer lu, enaknya di berapa mili saat lu blooming pertama, kedua, ketiga atau keempat, terus di hasil akhir ekstraksi yang benar-benar lu yang benar-benar lu targetin. Nah, untuk rasa lu pasti akan dapet kalau itu semua lu pikirin dengan benar. Oke, gua mau push dulu airnya sekaligus basahin tisu sekaligus membersihkan server yang berada di gelas ini. Ini ya, jangan lupa pokoknya lu buang ini, jangan sampai lu nggak buang karena ini membuat aromatis itu masuk ke dalam gelas server ini, terus membuat seduhan lu nanti watery ya, kelebihan air. Untuk ini gua biasanya pakai di 4 kali blooming, guys. Blooming pertama biasanya gua pakai di 40 gram heal di 20 detik. Oke. Bang, sepertinya blooming tuh ada ngaruhnya nggak sih buat seduhan V60 atau Japanese? Ada, besar kecilnya ada untuk pengaruhnya. Untuk banyak seperti gua yang banyak blooming 3-4 kali itu akan menghasilkan kopi yang lebih fruity ya, fruity sama nutty. Kan suka ada yang suka sekali langsung blooming habis, nah itu sah-sah aja. Tergantung lu mau dibawa kemana, aftertaste sama flavor lu. Misalkan lu aftertaste sama flavor lu mau bawa ke lebih ke eksidisinya naik, ya itu blooming sekali atau 2 kali aja sebenarnya udah cukup. Atau yang harus perhatiin lu sebenarnya kalau ini di prosesnya ya. Nanti gue jelasin untuk detailnya, untuk proses, untuk roaster, untuk beans lu kayak gimana, untuk ini untuk manual brew kayak gini. Nah, ini untuk bloomingan ketiga gue berada di 160. Waktu timernya udah 113. Gue targetin sih di 160 udah beres semuanya. Maksudnya udah ada air yang terekstrak lagi di dalam server ini. Banyak part gue habisin, gue ajar sampai air. Oke, gue berhentiin. Kayaknya masih masuk target timer gue untuk ini. Oke, berjalan di 150. Ini sebenarnya permainan tricky barista, karena setiap barista punya SOP sendiri, punya cita rasa sendiri, punya cara sendiri untuk menghasilkan V60 atau Japanese atau manual brew yang lain agar rasanya mau dibawa kemana. Karena gua sendiri lebih condong ke rasa manual brew itu lebih condong ke sweetness ya, ada manisnya sedikit, terus lebih kuat di flavor buah-buahan atau fruity ya. Karena menurut gua terutama di Jawa Barat ya, mereka gak suka terlalu strong yang kafein yang tinggi gitu. Mereka sukanya yang ada rasa walaupun tipis gitu. Lain lagi dengan halnya misalkan orang Jawa, orang Medan, biasanya mereka lebih condong ke rasa pahit ya. Itu masalah kultur aja gitu, masalah rasa. Tapi nggak semuanya, maksudnya nggak Jawa atau Medan pahit aja, ya ada aja yang suka. Tapi lebih ke masyarakatnya aja mau kayak gimana gitu. Cuman basic lidah mereka sih seperti itu, kultur mereka seperti itu. Oke, ini udah beres untuk V60 ya, udah beres. Terus Rocky. Nah sekarang nggak mau aftertaste soal rasa V60 ini, biasanya gue pakai Sloky. Lihat warnanya coklat merah kemarun, ini menandakan kopi V60 ini sangat
berbagai cita rasanya keluar ya, terutama soal eksi di sini yang turun, sweetnessnya yang ada, terus flavornya yang fruitynya pun tinggi. Karena kalau seduhan V60 itu bisa kelihatan dari warna yang kita sudah brewing ya. Kalau misalkan warna kita gelap, hitam atau coklat dark gitu, biasanya rasanya lebih ke eksidisinya naik ya, terutama berada di kopi robusta. Kopi robusta itu biasanya, terutama yang proses roastery-nya benar-benar di heating tinggi ya, seperti kayak ke medium atau medium to dark, atau yang paling bukan hangus, yang paling matang di dark itu biasanya lebih akan menghasilkan kopi yang berwarna lebih pekat dan lebih pahit ya, pahit kopi. Jadi oke guys, kita langsung cobain untuk flavor dan aftertaste-nya. Ya, persis yang seperti gue incer rasanya. Ya, rasanya ini persis yang gue incer. Pokoknya gue harus coba ya, datang ke rumah kopi Jaga Walungan, buat tunggu kita ngopi, kita sharing kopi bareng-bareng di sini. Mau ngopi apa gitu, nanti gue sedain seduhan yang paling oke ya. Untuk poin akhirnya nanti gue bakal jelasin pas setelah gue menyelesaikan 3 menu ini. Untuk menu yang selanjutnya gue bakal seduh, ini menu improvisasi dari gue, V60, tapi berada pakai lemon crush dikit, terus pakai lemon slice. Nanti gue bakal custom V60 dengan air lemon dan lemon slice. Oke guys, sampai pada menu terakhir. Menunya itu menu customan dari gua. Ini improvisasi menu dari gua, improvisasi menu dari V60 yang dipakai lemon crush dan lemon slice. Bahannya masih sama, harus punya server, air, suhu air yang gua pakai 90, masih tetap penyeduhannya tetap sama seperti penyeduhan atau brewing V60. Cuman yang membedakan gua ini berada di beansnya, karena gue pakai flavor fruity-nya langsung dari lemon ya, asli lemon crush asli. Makanya itu gue gak pakai arabica guys, gue pakai robusta premium yang 100% robusta, karena gue meningkatkan kadar eksidisi kafein yang tinggi untuk robusta. Makanya gue pakai robusta ya, jangan pakai, boleh aja. Kalau arabica kan asam, lu arabica asam ketemu asam tuh jadi ya gimana, asam banget kan. Jadi lu harus pakai menu, kalau mau pakai menu gue pakai beans yang robusta untuk mengimbangi perasaan lemon dan lemon slice ini nanti nanti untuk rasanya. Oke, cara penyajiannya masih sama. Gue pakai 220 sama seperti V60 yang tadi. Gue mau basahin dulu. Ini perpaduan antara robusta dan lemon juice ini menurut gue rasanya sangat unik ya. Karena yang bagi para pecinta robusta, lu harus wajib coba. Tapi yang robusta yang tidak terlalu pahit banget, ini custom gua pakai lemon. Kopinya gua masukin, tetap ya, gua pakai di green size yang sama 4 platina tadi. Terus gua pakai suhu air yang sama 90. Bloomingannya juga, timer dan bloomingannya sama, rasio timer bloomingan gue tetap tetap sama di menu V60 tadi. Cuman yang membedakan, bloomingan pertama gue blooming dulu, terus untuk mengeluarkan rasa eksidisi dari robusta yang benar-benar kuat. Setelah berarti di detik 40 bloomingan pertama gue masukin lemon slice guys. Untuk bloomingan kedua kan biasanya dia lebih condong rasanya ke eksidisinya yang naik, walaupun gak sekuat bloomingan akhir ya. Nah ini guys, gua masukin lemonnya untuk bloomingan selanjutnya. Jadi
target gua untuk tetesan brewing beans robusta ini, gua menetes ke lemon slice yang di dalam untuk benar-benar terekstrak ya. Yang pertama air panas ini untuk mengesat kopi robusta, yang kedua tetesan dari brewing beans robusta ini menuju ke lemon slice. Ini rasanya gua banget, rasanya benar-benar gua udah riset ya, seger, enak banget kopi ini. Biasa disebut kalau di atau di coffee shop ada yang namanya lemon black coffee. Ini lemon black coffee ya versi gua, lemon black coffee P60 versi gua. Oke, udah di detik bloomingan kedua ya, 3 ya, sorry. Oke guys, berada di menit detik ke 90. Berarti di 50 detik lagi atau semenit lagi hasil ekstraksinya bakal gua presentasiin nanti. Gua nanti bakal presentasiin menu yang tadi gua seduh dari Japanese P60 dan ini P60 lemon slice. Nanti gua bakal presentasiin satu persatu dan gua jelasin rasa, aftertaste dan flavor, terus di bagian mananya yang harus gua ulik dari perbedaan ketiga menu tadi, nanti gua bakal presentasiin sehabis gua nyeduh minuman P60 plus lemon slice ini. Oke, bloomingan terakhir ya guys, gua tinggal itu menunya, tinggal nunggu airnya habis. Katalah ya? Macam ada. Guys, ini untuk menu customer gua V60 plus lemon slice coffee. Ini aftertaste-nya ya, gua sengaja lemonnya di lemon juice akhirnya gua sengaja di belakangin karena gua mau mengeluarkan rasa lemon ini benar-benar keluar ya. Oke, kira-kira setengah potong atau berapa mili gitu. Kira-kira segede gini lemonnya, lemon juice. Terus setengah potong, jangan pakai banyak-banyak. Gitu. Di blend dengan beans robusta ini rasanya enak banget ini, seger. Oke, gue cobain. Ini. Seger banget asli, lu harus coba. Robusta perpaduan lemon slice dan lemon juice. Ini benar-benar seger. Khas robustanya keluar, terus eksidisinya keluar. Ini benar-benar rasa yang complicated deh. Menurut gua lu harus coba, apalagi yang siang panas begini. Bisa pakai es juga, metode Japanese. Gua pakai V60, tinggal pakai es. Terus tadi kalau mau metode Japanese lu tinggal kurangin airnya, kurangin sebanyak air esnya nanti yang lu pakai. Ini minuman ini gua udah riset, rasa enak banget, terus di masalah kesehatan bagus karena robusta kan tinggi antioksidan plus lemon yang juga tinggi antioksidan, itu bagus buat pencernaan lu. Oke guys. Oke, langsung tahap akhir ya. Presentasi setik langsung penutupan. Oke, gua akan mempresentasikan ketiga menu ini untuk perbedaannya, untuk flavor dan rasanya. Nanti gua bakal bahas satu persatu. Ini seperti Japanese, seperti V60, seperti P60 plus lemon slice. Yang pertama gua tadi seduh udah bikin Japanese. Ya rasanya memang es kopi ya.
di black coffee tapi esnya. Lu bisa kalau ribet nyeduh seperti metode Japanese berarti lu bisa pakai sebenarnya ada yang namanya cold brew. Itu cold brew sama, cuman metodenya lebih ke cold brew itu lebih ke apa ya? Fermentasi langsung di brewing sama beansnya di dalam botol atau apa gitu. Jadi diendap, tinggal disaring. Nah, kalau Japanese ini kan memang manualan yang kita brewing mendadak langsung sama es gitu. Sebenarnya ini modifikasi dari V60 ya. Modifikasi dari V60 cuman berhubung lebih ke dinginnya gitu. V60 dicampur es, V60 versi dingin ya. Nah, untuk V60 lebih ke manual black yang benar-benar manual black coffee ya, tapi bukan benar-benar kayak americano atau long black. Dia lebih berasa bedanya itu karena pakai arabica rata-rata. Kalau V60 dia mengeluarkan rasa asam, eksidisi, sweetless atau nutty ya. Di situ lu bisa harus nyeduh dengan benar untuk bisa mengeluarkan rasa seperti itu. Nah, untuk yang terakhir V60 plus lemon slice ini lu yang benar-benar gua recommended menu ini karena gua udah coba riset benar-benar robusta itu bisa dipakai buat manual brew asalkan dengan benar-benar fruity ya, bukan buah yang benar-benar asamnya bisa masuk dengan kopi. Misalkan lu bisa pakai dengan lemon, dengan orange atau jeruk, lu bisa pakai dengan anggur juga lu bisa. Berhubung gue seneng asam lemon jadi gue pakai lemon. Nah, ini cocok banget nih dibanding kesehatan, enak juga, terus nyeduhnya nggak ribet. Ini recommended banget lah kalau ini. Oke. Why-nya sebenarnya itu, why-nya yang membedakan itu di manual brew itu pure memang harus benar-benar lu pakai arabica. Kalau enggak pakai liberica. Jangan sesekali lu pakai manual brew pakai robusta. Kalau blend mungkin masih bisa ya, karena waktu-waktu sekarang mungkin lebih ke trennya ada yang coffee shop lebih ke coffee blend, ada yang masuk coffee blend. Cuman gua saranin pakai full yang arabica kalau untuk manual brew seperti ini. Kalau untuk kopi susu sih bebas, lu mau pakai arabica full, lu mau pakai arabica blend dengan robusta, lu mau pakai robusta sendiri, ya itu beda lagi karena mengandung karena lu butuh benar-benar eksidisi yang tinggi untuk di kopi susu. Oke, guys, untuk pembahasan kali ini untuk manual brew di 3 menu ini cukup simple, kalian bisa praktekkan sendiri di rumah atau mau datang langsung nyobain ke rumah kopi Jaga Walungan, nanti bisa sharing-sharing, nanti bisa langsung gue seduin langsung aja datang ke rumah kopi Jaga Walungan, gue tunggu gitu. Cukup sekian dari gue. Nanti gue akan bahas menu minuman non kopi atau kopi yang lainnya. Mungkin sekarang gue masih ngebahas soal kopi ya, karena di manual brew tuh masih ada banyak, ada French fries, ada Chimac coffee maker, terus ada Aeropress juga ada. Manual brew tuh masih belum ngeluarin Vietnam drip juga masih ada, atau non kopi yang lain. Nanti gue bakal bahas. Untuk kali ini sekian dulu. Oke, cukup sekian dari gue. Satu dari gue, stay healthy, stay caffeine every day. See you next time.